Istilah paling tepat untuk masa ini adalah usia penuh inisiatif yang kelak membuahkan kreativitas. Assalamualaikum, hai, saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengenal perkembangan anak usia dini. Jangan di skip ya, tonton terus. Usia playgroup dan taman kanak-kanak itu kisaran 3-5 tahun. Jadi ayah bunda bisa melihat perkembangan anak mulai dari bersosialisasi, berinisiatif, dan bereksplorasi. Ayah bunda bersosialisasi dalam anak-anak ini dibagi tiga tipe. Yang pertama, bersosialisasi tipe anak yang muda. Jadi biasanya penampilan anak ini penuh keberanian dan terbuka. Tampilan anak dalam berbicara itu apa adanya, mudah bergaul dengan orang-orang yang mudah dikenalnya, lincah serta banyak bicara. Nah, mereka ini sama sekali tidak canggung berada di lingkungan yang baru. Bahkan beberapa di antaranya anak ini tergolong sangat aktif. Yang kedua, tipe bersosialisasi anak perlu pemanasan. Biasanya tidak terlalu berani anak tersebut, tetapi tidak juga penakut. Jadi anak ini cenderung berhati-hati terhadap lingkungan yang baru. Ia hanya butuh memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Setelah beberapa waktu, anak tersebut biasanya memperoleh kepercayaan dirinya kembali sehingga ia menjadi begitu berani seperti anak-anak yang pada umumnya. Dengan orang yang belum dikenal pun juga mereka biasanya diam. Tetapi setelah kenal, mereka biasanya segera akrab. Anak-anak seperti ini perlu diberi motivasi atau dorongan semangat terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, bersosialisasi tipe anak sulit atau cenderung pasif. Nah, ayah bunda biasanya anak ini pemalu dan penakut, terlalu bergantung pada orang tua atau pengasuhnya, sering selalu mengikuti atau membuntuti ibu atau ayahnya. Jika disapa, sering menghindar, bahkan bersembunyi di balik perlindungan orang tuanya. Anak tersebut sering memiliki rasa takut dan khawatir yang berlebihan jika berada di lingkungan yang baru. Dan anak tipe ini biasanya mudah diatur dan dikendalikan karena sangat bergantung kepada orang tuanya. Namun nih ayah bunda, potensi anak itu tetap sama. Pada dasarnya, setiap anak itu mempunyai potensi dan kemampuan untuk bersosialisasi. Tinggal bagaimana para orang tua dan orang-orang dekat dengan anak tersebut berupaya untuk mengasahnya. Sesering mungkin anak itu diajak berkomunikasi, melatih anak untuk peka terhadap lingkungan. Hendaknya setiap orang tua menghindari memanjakan anak yang berlebihan, karena hal tersebut akan menjadikan anak itu kurang tangguh ketika ia ditimpa dengan berbagai masalah. Perkembangan anak selanjutnya yaitu berinisiatif. Di usia ini, anak memang sedang dalam masa inisiatif. Jadi, ayah bunda jangan heran kalau ada saja yang dilakukan si anak dalam masa prasekolah yang seringkali benar-benar tak terpikirkan oleh ayah bunda. Misalnya, sepeda jadi lebih keren ya kalau punya roda 4. Nah, pemikiran-pemikiran brilian seperti ini bila dipupuk dengan sangat baik, mungkin akan mengantar si anak dalam masa prasekolah tumbuh menjadi lebih kreatif. Jadi, istilah paling tepat untuk masa ini adalah usia penuh inisiatif yang kelak membuahkan kreativitas. Nah ya bunda, tipe yang ketiga dalam perkembangan anak itu adalah bereksplorasi. Mengeksplorasi dunia baik di dalam maupun di luar rumah penting sekali bagi perkembangan emosional, sosial, dan fisik anak.
Dengan cara itu, anak akan belajar lebih banyak tentang dunia dan cara kerjanya. Ini merupakan hal penting bagi masa depan mereka kelak. Perkembangan anak akan lebih maksimal jika mereka bisa menyentuh, merasakan, atau mencium suatu objek. Dengan bereksplorasi, anak juga akan mengembangkan kemampuan-kemampuan motorik yang penting. Tidak hanya meningkatkan kemampuan, kebebasan untuk melakukan berbagai hal juga akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Membuat mereka memiliki mental, "aku bisa". Hal sebaliknya akan terjadi jika orang tua malah mengekang anak untuk melakukan eksplorasi. Ayah bunda sebaiknya jangan melarang anak untuk bermain dengan banyak hal yang positif. Namun, dengan mengajarkan untuk mencoba hal-hal yang baru dalam bermain. Karena anak mengenal hal yang baru di sekolah, kemudian nanti akan dicoba di rumah. Nah, itu jangan dilarang ayah bunda. Penting bagi kehidupan sosial juga membantu mengembangkan otak dan pola pikir anak tersebut. Ayah bunda harus menjadi role model yang baik bagi anak. Boleh mengkritik anak bila anak kita itu melakukan kesalahan. Contohnya, merusak mainannya atau barang-barang lain, menumpahkan makanan, dan lain-lain. Tapi ingat, mengkritiknya itu dengan cara yang halus sambil mendidik. Karena mungkin si anak itu juga melakukan dengan tidak sengaja. Orang tua jangan melarang bila anak sedang mencoba hal-hal yang baru atau mengeksplorasi diri mereka. Bila anak melakukan kesalahan, jangan terlalu sering dihukum. Karena ini akan membuat si anak mudah merasa bersalah, gelisah, dan kurang percaya diri. Dampak negatif akhirnya, anak tersebut tidak mau lagi bereksplorasi karena takut salah atau dimarahi. Nah ya bunda, ini sangat penting. Orang tua jangan mengikuti bahasa anak. Misalnya, anak itu kan mau bicara pisang goreng, tapi anak tersebut bilangnya picang goyeng. Minum susu jadi mimi cucu. Tapi kita tuh tetap mengucapkan pisang goreng, minum susu. Nah, orang tua itu wajib membetulkan, jangan mengikuti bahasa anak. Karena seiring dengan waktu, si anak itu akan cepat berbahasa atau mengucapkan dengan baik. Perkembangan anak usia dini yang berfokus pada perkembangan fisik ini meliputi yang pertama, pertambahan berat badan, kemudian tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar itu ditandai dengan aktifnya anak dalam bergerak, melompat, menangkap, melempar bola, berenang, bermain sepeda, dan berlarian, terutama di usia 4-5 tahun. Semakin bertambah usia anak, maka semakin kuat pula tubuhnya. Jadi ayah bunda, bila perkembangan fisik anak berjalan dengan baik, maka ia pun semakin baik. Piawai menyelaraskan gerakan tubuh dengan minat atau kebutuhannya. Jadi nutrisi juga harus baik dan cukup. Sementara itu, motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata juga tangan. Contohnya, keterampilan motorik halus itu ditandai dengan memegang krayon, menyusun puzzle, menyusun balok, maupun memegang pensil. Jadi anak tersebut sudah mulai mampu memegang pensil dan membaca bentuk huruf serta lain-lain. Untuk mendeteksi perkembangan kognitif, kepribadian anak, itu sangatlah perlu ayah bunda melakukan tes pada psikolog agar terdeteksi sedini mungkin. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen mau request video apa selanjutnya. Juga share ya ke sosial media lainnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.